dari tanggal 1 September sampai 28 Februari 2021 itu udah mendapat 118,5 juta. Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Rifki Ansori. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku atau cara aku mendapatkan 100 juta pertama di umur 18 tahun. Aku disclaimer dulu ya, di video kali ini aku bukan maksud untuk sombong atau membuat iri seseorang, tapi aku lebih ke motivasi. Kalau aku bisa, kenapa kalian gak bisa? Kalau orang yang berpikirnya positif, pasti akan berpikir video ini akan menjadi motivasi. Tapi kalau orang-orang yang selalu berpikir negatif, maka video ini akan mereka anggap sebagai kesombongan aku gitu. Oke, jadi kita mulai dari nama dan tempat tanggal lahir aku ya. Nama Rifki Ansori, tempat di Tasikmalaya, 20 Oktober 2002. Jadi umur aku sekarang 18 tahun. Aku mulai masuk sekolah itu SD, SMP, SMA, dan sekarang SMA kelas 3. Aku gak masuk TK karena pindah dari kampung ke kota, jadi gak sempat buat masuk TK. Di sini langsung SD. Di SD aku orang baik-baik, biasa aja. Aku juga sering dapet ranking. Sampai akhirnya waktu kelas 6 SD, aku mempunyai nilai UN paling tinggi di sekolah aku. Akhirnya aku masuk SMP, aku udah mulai sedikit kayak bandel-bandel sedikit lah. Karena waktu itu pernah ada suatu kejadian masalah gitu sama yang si orang yang terkenalnya itu. Karena bandel, jadi dia itu sering saat upacara disebutin gitu namanya. Karena emang ya bandel gitu disebutinnya, bukan karena prestasi. Mulai bandel tapi masih ranking-ranking gitu, masih setara lah. Akhirnya aku masuk SMA, salah satu SMA favorit di kota aku. Nah, dimulai dari SMA inilah kisah aku mendapatkan 100 juta pertama. Nah, jadi waktu kelas 10 atau kelas 1 SMA itu kan namanya juga sekolah favorit ya kan, ya pastinya harus bergaul dengan circle yang itu. Jadi aku tiap minggu itu main bareng gitu, nongkrong di cafe atau ngopi gitu. Nah, itu kan butuh biaya gitu. Dari situ kan aku mulai jadi mau menabung buat main. Memang asalnya menabung untuk main. Setiap ada pemasukan aku tabungin untuk nanti biasanya Minggu atau Sabtu malam Minggu, pokoknya hari-hari libur itu main gitu. Nah, tapi semenjak itu aku pikir kalau aku terus-terusan kayak gini, ya uang aku gak bakal bertambah, bakal stuck di situ aja. Nah, mulai dari situ aku mikir, ngapain ya biar uang aku nambah. Setelah dari kelas 10 mikir-mikir, akhirnya sampailah ke kelas 2 SMA atau kelas 11. Itu pas awal-awal kelas 11 itu masih mikir-mikir untuk ngapain ya. Semester 2 baru deh aku mulai dagang. Aku lihat di sosmed, di Facebook, banyak orang yang berdagang umur-umur kayak aku gitu. Tapi dagangnya itu kayak misalnya kamu punya baju atau jaket yang misalnya udah gak kepake, terus mereka jual. Kalau aku mikirnya pengen barang yang baru, tapi dengan harga murah. Akhirnya aku lihat-lihat di salah satu marketplace. Akhirnya ada di situ, aku pertama kali jualan itu sepatu. Jadi di situ ada sepatu murah yang bagus, import gitu. Harganya itu dari 70 sampai 80 ribu. Aku jual itu 150 ribu. Karena aku jual 150 ribu itu karena emang worth it gitu, sepatunya bagus. Jadi banyak yang beli ya, lupa. Jadi aku mulanya itu dengan uang 80 ribu. Sisa jajan itu punya 80 ribu. Diajak temen jajan, maksudnya nongkrong. Aku mikir, wah ini 80 ribu lagi nih. Kalau aku jajan, ya habis sudah. Karena kan waktu itu juga lagi libur karena ada masuk virus gitu. Nah, karena aku menolak ajakan teman aku untuk main, dan akhirnya aku dengan uang 80 ribu itu beli sepatu, dan lalu aku jual lagi terus seperti itu, dan akhirnya beli 2, dijual habis, beli 3, beli 4, dan akhirnya beli 6, habis, beli 6 lagi, habis, seperti itu. Nah, ada di suatu kejadian si pembelinya itu udah pada gak ada gitu, sepatu itu udah kayaknya udah pada bosen karena yang aku jual juga modelnya itu aja. Dan akhirnya aku mikir lagi, dengan uang
aku sama sekali nggak jajanin ya uang yang didapat dari sepatu itu. Akhirnya aku pindah ke kaos dengan uang yang lumayan banyak. Aku nyoba kaos, beli 15. Akhirnya aku posting lagi dan aku jual lagi, dan belinya juga banyak, tiap hari ada gitu. Jadi aku langsung terus-terusan beli lagi sampai aku sebulan itu dapat UMR gitu. Aku udah dapat UMR di kelas 2 SMA gitu. Itu udah enak banget sih, parah. Nah, karena dari kelas 2 SMA aku udah dapat UMR, nah mulai dari situ aku udah mulailah jajan-jajan untuk diri sendiri gitu. Tapi jajannya juga aku itu gak lihat harga, tapi aku lihat value kalau aku beli barang itu. Bener-bener nggak lihat harga, tapi beli yang emang value-nya gede gitu untuk diri aku sendiri gitu. Kayak seperti buku cara-cara jualan online, kayak seperti itu. Itu tuh salah satu investasi untuk diri sendiri gitu. Setelah masuk kelas 3 SMA, aku itu masih tetap jualan kayak kaos-kaos, tapi aku tuh udah mulai jualan jaket. Karena jaket Sukajan, karena harganya itu sedikit mahal gitu. Jadi di Facebook itu, di grup-grup kurang laku gitu. Ya ada 1-2 gitu. Kurang laku, gak kayak kaos kan murah. Jadi bisa ada yang beli 2-3 gitu. Tapi kan kalau jaket karena sedikit mahal, jadi belinya itu jarang-jarang. Mulai dari situ aku mikirlah, nih biar laku jualan di mana. Dan akhirnya aku jualan di Shopee. Tapi waktu saat masuk Shopee itu bulan pertama itu gak ada yang beli gitu. Jadi akhirnya aku lihat-lihat di YouTube cara biar banjir orderan yang seperti itu. Praktek lah, karena aku itu gak suka kayak yang ngeliat-ngeliat doang, baca-baca doang, tapi aku lebih suka learning by doing gitu. Jadi learning by doing itu belajar sambil melakukan gitu. Jadi aku masuk dulu, terus di situ aku sambil belajar. Itu mulailah naik gitu. Per bulan akhirnya naik, dan akhirnya sampai 5 bulan aku dapetin 100 juta pertama aku. Nah, di situ aku bener-bener seneng banget, karena awalnya pegang uang 100-200 aja udah seneng gitu. Tapi tiba-tiba dalam beberapa bulan itu bisa seperti itu. Dan sampai sekarang, sampai hari ini aku masih jualan jaket di Shopee aku. Dan alhamdulillah aku juga udah mulai produksi sendiri dan mulai ingin mendesain sendiri juga. Oke, jadi sekarang aku akan bedah berapa yang udah aku dapat. Jadi aku mulai masuk Shopee itu dari tanggal 1 sampai 1 September 2020 sampai sekarang 4 April 2021. Aku mau screenshot di sini. Oke, jadi kita mulai dari bulan September. Oke, jadi bulan September itu adalah kali pertama aku masuk di Shopee. Dan dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September, aku mendapatkan 520.000. Lalu masuk ke bulan Oktober, karena dari bulan September cuman ada 2 pembeli dalam 1 bulan, aku itu belajar terus dari YouTube, dari grup, dari manapun, pokoknya biar aku lancar gitu. Mulai bulan Oktober naik sampai dari tanggal 1 sampai 31 Oktober naik jadi 4.936.000. Itu naik benar-benar beberapa kali lipat dari bulan sebelumnya. Karena itu aku learning by doing. Jadi aku belajar sambil praktek gitu. Karena yang penting itu bukan cuma teori, tapi praktek juga penting. Lalu masuk ke bulan November, dari tanggal 1 sampai 30 November itu melonjak lagi beberapa kali lipat. Jadi 16.893.459. Jadi naik terus karena aku juga belajar terus, dan aku memperbanyak stok dan memperbanyak katalog yang aku punya di Shopee. Jadi katalog itu maksudnya produk-produk aku perbanyak, jadi orang lebih banyak melihat-lihat. Karena kan orang beda-beda ya kemauannya. Nah, masuk ke bulan Desember itu naik lagi parah. Naik lagi dari tanggal 1 sampai 30 Desember 2020. Naik sampai 28.761.000. Di situ aku benar-benar seneng parah, karena karena kayak yang gak nyangka gitu. Karena kan aku asalnya
COD-an gitu, naik motor sana sini, capek, panas-panasan, terus sampai kehujanan, sampai sakit, dan akhirnya pada bulan Desember itu kayak yang keganti gitu. Jadi kayak yang capeknya itu, sakitnya itu kayak yang keganti langsung gitu di bulan Desember. Lalu masuk ke bulan Januari, yang aku kira di bulan Desember itu aku udah di puncak gitu, aku udah kayak yang segini juga udah alhamdulillah. Tapi ternyata di bulan Januari itu naik lagi. Di bulan Januari dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2021 aku mendapat 38.753.000. Itu melonjak lagi, yang asalnya 28 juta jadi 38 juta. Itu aku bener-bener wah gila parah. Gue bener-bener seneng banget, alhamdulillah banget gitu, tiap bulan itu naik gitu, naiknya juga drastis gitu, yang nggak pernah aku sangka gitu. Lalu di bulan Februari turun lagi karena sampai tanggal 28 gitu. Bulan Februari turun lagi, tapi itu juga udah gede. Jadi bulan Februari dari tanggal 1 sampai 28 itu aku dapet 27 juta gitu. Dan di bulan Februari ini itu kali pertama aku menghasilkan 100 juta pertamaku. Jadi kita bisa lihat dari tanggal, kita coba jumlah dari September sampai Februari ya. Dari tanggal 1 September sampai 28 Februari 2021 itu udah mendapat 118,5 juta. Jadi di bulan Februari ini aku mendapat 100 juta pertamaku. Dan ya aku seneng banget karena masih umur 18 tahun dan masih kelas 3 SMA gitu. Aku udah dapet uang yang banyak gitu. Itu bener-bener alhamdulillah banget. Nah, tapi setelah aku mendapat 100 juta pertama, aku masih tetap kayak yang wah ini bisa lebih. Jadi bulan Maret, masuk ke bulan Maret, tanggal 1 sampai 31 Maret itu naik lagi jadi 31.800.000. Jadi yang Februari itu 27, sekarang 31 di bulan Maret. Dan sekarang bulan April tanggal 4, tanggal aku buat video ini. Jadi aku mau jumlahin semuanya dari 1 September sampai tanggal 4 April 2021 itu sekitar 153,9 juta. Wah, jadi itu gede banget. Coba dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan, dan mungkin ya 8 bulan itu udah sampai 153,9 juta. Dan mencapai 100 juta itu sekitar September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan. 6 bulan untuk mendapatkan 100 juta pertama. Itu bener-bener waktu yang cepet banget buat aku gitu. Karena aku juga masih kelas 3 SMA. Nah guys, jadi itu dia cerita 100 juta pertama aku di umur 18 tahun. Jadi semoga yang lihat ini termotivasi dan semoga sehat selalu, rezeki lancar, ya pokoknya yang terbaik lah. Pokoknya buat semua yang udah nonton video ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe,